Shalom alaihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Judul kita gini ya, biar mudah dipahami. Azab bagi yang mencobai Tuhan. Azab ya. Anda tahu azab ya? Akhir-akhir ini kata azab lagi populer. Soalnya ada orang yang mencobai Tuhan itu. Kalau memang Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, azab saya katanya. Ya biar saya mati katanya. Saudara-saudara, mencobai Tuhan itu ada loh di Alkitab. Jadi HTD akan menjelaskan azab bagi yang mencobai Tuhan ya. Sesuai Alkitab. Ya. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepada iblis, Iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Yesus itu tahu iblis itu mantan malaikat, sedangkan Yesus posisinya sedang merendahkan diri lebih rendah dari malaikat untuk waktu yang sedikit. Ya. Yesus sedang merendahkan diri lalu dicobai oleh iblis. Anda yang suka gagal paham, kenapa Yesus dicobai iblis gitu? Yesus sedang dalam posisi merendahkan diri lebih rendah dari malaikat. Ketika Yesus dicobai iblis, Yesus ngomong kepada iblis, Iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab Yesus tahu dulu di surga, iblis ini kan mantan malaikat ya. Di surga dia tahu siapa Allah di surga, siapa Tuhan Allah. Dia tahu, itu Yesus sendiri itu, tapi Yesus yang roh di surga ya, bukan Yesus yang sekarang lagi jadi manusia waktu itu. Lalu azabnya apa Pak? Ketika Yesus ngomong, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Azab untuk iblis apa? Iblis itu mau mencobai atau tidak mencobai, azabnya sama. Ke neraka dia. Ya. Nanti ketika di bumi baru dia dihukum di neraka. Wahyu 20 ayat 10, Matius 25 ayat 41. Jadi iblis itu mau mencobai Tuhan atau tidak mencobai Tuhan, azabnya, nasibnya sudah ditentukan neraka. Mari kita bicara yang manusia. Alkisah ada Ananias dan Safira di dalam Kisah 5 ayat 9. Kisah pasal 5 ayat 9, Ananias dan Safira ini mencobai roh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Siapakah roh Tuhan? Yesus. Ya. Lalu Petrus, nah ini yang ngomong harus selevel Petrus. Petrus ketua para rasul yang diurapi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Petrus itu ngomong, Ananias, Safira, ya ke Ananias duluan, terus nanti Safira. Kamu itu menipu Tuhan. Mati saat itu. Jadi azab bagi para yang mencobai Tuhan, ya mati saat itu, mati mendadak. Ya. Saya lanjut dulu ya. 1 Korintus 10 ayat 9. Paulus itu mengutip perjanjian lama. Paulus mengatakan tuh, orang yang mencobai Tuhan mati dipatok ular. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 9. Ini mengutip kitab apa ya? Bilangan kalau tidak salah itu. Mungkin di bilangan roh. Oke lah, pokoknya di perjanjian lama itu umat Israel itu kan mencobai Tuhan, lalu dipatok ular tedung, ya. Mati, banyak yang pada mati. Jadi bagi para yang mencobai Tuhan, itu azabnya adalah mati, gitu. Bisa mati langsung, mendadak, gitu. Tapi yang menyampaikan harus orang-orang yang dipilih Allah. Musa ngomong gitu, maka pada mati dipatok ular. Petrus ngomong gitu, maka Ananias Safira mati mendadak. Aku mau bicara tentang diriku ya. Suatu saat ada seorang pendeta, nanti dicek aja pada tayangan saya ya. Ada seorang pendeta yang maki-maki HTD nggak kurang-kurang, padahal pendetanya sudah tua. Gitu. HTD, kamu itu orang paling bidat di Indonesia, katanya. Pendeta paling sesat, paling bidat itu ya kamu. Lalu saya tanya, bidat itu ada di mana Pak? Ya, pendetanya udah tua nih ceritanya. Gak bisa jawab juga dia. Yang saya sampaikan kan cuman firman Tuhan.
Kenapa Anda katain saya bidat gitu. Sudah seperti itu, masih aja nggak berhenti-berhentinya ini orang itu kemana-mana ngomong HTD itu bidat, orang paling bidat di Indonesia. Lalu saya curhat sama Allah dong, Yesus sebagai Allah yang aku sembah. Yaitu ini ada satu pendeta yang nggak henti-hentinya ya menghujat-hujat saya. Bagaimana ini Tuhan? Lalu Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tapi ini urusanku. Jadi saya ngomong ke pendeta itu, ya tak WA ya toh, tak lupa saya entah WA entah nelpon saya lupa pokoknya. Saya kasih tahu, wahai Anda ya, tak kasih tahu Anda menghujat-hujat saya, ngatain bidat, ngatain sesat, urusannya bukan sama aku, tapi sama Yesus yang saya sembah. Dalam hitungan hari, maaf ini mati itu pendeta. Ya, pendeta tua itu matinya mendadak, saya kasih tahu, hanya dalam hitungan beberapa hari. Lalu saya membuat tayangan rest in suffering itu RIS, rest in suffering, matinya sengsara ya bagi penyembah Bapa yaitu pulang ke rumah Bapa. Ini beneran apa enggak ATD? Silahkan dicek. Dan saya sudah alami itu lebih dari 20 orang tak kasih tahu. Ya. Ketika saya dihujat, dicaci maki atau Yesus dinista-nista, Yesus ditantang-tantang gitu. Dicobai gitu. Pak ATD kalau memang Yesus itu Allahmu gitu. Ya, kamu mesti bisa bikin mujizat. Ada yang kayak gitu gitu. Mujizat apa yang pernah kamu buat? Misalnya seperti itu ya. Ya, padahal sebagai orang percaya pasti diberi tanda. Kalau orang percaya itu tanda ya. Dan tidak boleh pamer ya. Lalu saya mengadu, mati itu dalam hitungan hari mati. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang mencobai Tuhan, maka harus disampaikan oleh orang yang dipilih Tuhan. Ya. Orang ini dipilih Tuhan ya. Kalau hari ini ada orang yang coba-coba nantang Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan ya, azab saya gitu, harus disampaikan oleh orang yang dipilih Tuhan. Wahai Bapak X, apa yang Anda sampaikan itu adalah nantang Yesus, mencobai Tuhan. Maka hukumannya apa? Dalam hitungan hari. Azabnya apa? Mati. Ini ayat Alkitab loh. Silahkan dibaca Kisah 5 ayat 9, 1 Korintus 10 ayat 9. Orang-orang yang nantang Yesus, orang-orang yang mencobai Tuhan Yesus harus dikasih tahu oleh orang yang dipilih Yesus, maka hitungannya dalam hitungan hari mati. Bapak Ibu Saudara, ini ayat Alkitab ya. Dan saya sudah alami lebih dari 20 orang. Jadi siapapun, ini khusus saya ini ya menyampaikan ya. Henry Tandiata itu kan ngomongin Alkitab toh, menyampaikan Alkitab, kebenaran Alkitab. Kalau kamu mau bantahlah pakai ayat. Jangan kamu memakai jargon kebencian. HTD kamu orang paling bidat di Indonesia, paling sesat di Indonesia. Misalnya seperti itu. Anda sendiri nggak ngerti apa artinya bidat, apa artinya sesat. Nggak ngerti kamu itu apa ya toh. Tapi mulutmu hanya ngomong menghujat-hujat HTD, otomatis saya akan curhat sama Yesus. Nanti kalau Yesus bilang itu bukan urusanmu, itu urusanku. Lalu saya ngomong tuh ke orang itu, Pak, kamu hujat-hujat saya, bukan hujat-hujat saya tapi hujat Yesus. Dalam hitungan hari mati. Sorry, kata-kata saya kasar, mati. Pendeta tua itu akhirnya mati mendadak. Lalu saya membuat tayangan RIP, silakan dilacak di YouTube. Nanti Anda tahu, oh pendeta itu toh yang dimaksud. Itu nggak lama itu habis maki-maki saya, habis hujat-hujat saya. Sudah saya tegur loh, Pak, jangan keluar sana ya toh. Kamu ngatain saya bidat, ngatain saya sesat, apa alasannya? Itu bisa jelasin nggak? Nggak bisa dia. Ya. Bahkan saya sampai ngomong cuman mulut bau doang yang ngatain HTD
sesat HTD bidat, lalu saya curhat sama Yesus Allah. Dalam hitungan hari, maaf kata-kata saya, mati itu pendeta. Pulang ke rumah Bapak. Cek saja tayangan HTD. RISRIP. Ya, kepada para yang mencobai Tuhan, ya, azabnya adalah mati. Ya, ayat Alkitab. Ingat ayat Alkitab. Yesus itu bukan Tuhan-Tuhanan, bukan sembarang Tuhan. Yesus itu bukan Allah-Allahan, bukan sembarang Allah. Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Ya, nggak main-main. Kalau Anda mencobai Tuhan Yesus, mencobai Allah satu-satunya Yesus Kristus, nantang-nantang Yesus. Lalu ada hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah menyampaikannya kepada Anda, maka azabnya adalah hanya dalam hitungan hari. Bisa detik itu juga, bisa dalam hitungan hari. Azabnya apa? Mati. Perhatikan ayat Alkitab. Kisah 5 ayat 9, 1 Korintus 10 ayat 9. Kisah 5 ayat 9, bahkan mati mendadak di depan Petrus. Tapi yang ngasih tahu harus Petrus. Kalau yang ngomong bukan Petrus mungkin enggak. Itu orang Israel yang mati di patok ular tedung, yang ngomong harus Musa. Kalau yang ngomong Harun enggak manjur. Ini bahasa saya ya. Jadi azab bagi para yang nantang-nantang Yesus, para mencobai Tuhan, manjur atau tidak manjur tergantung siapa yang nyampein. Kalau yang nyampein Musa manjur, yang nyampein Petrus manjur. Coba yang nyampein misalnya Filipus gitu nggak manjur. Filipus yang ngomong ke Ananias sama Sapira, kamu ini menipu Tuhan, nggak manjur, nggak langsung mati. Tapi yang ngomong Petrus, tanpa menyombongkan diri, ya, HTD sudah melakukan itu lebih dari 20 orang. Apa yang terjadi azabnya? Maaf nih, mati saudara. Mati saudara. Dari zaman dulu dalam urusan pekerjaan ya, bukan hanya urusan ketika saya menjadi hamba Tuhan. Ya, saya ini penyembah Yesus sebenarnya sudah lama, cuman karena dulu dibelenggu oleh sinode dulu ya. Jadi seperti itu. Dulu zaman saya masih kerja, saya dibenci oleh orang dan lain sebagainya. Saya coba ini, lalu saya mengadu kepada Yesus Allah. Yesus bilang itu bukan urusanmu, urusanku. Saya ngomong itu ke orang. Kamu itu membenci saya, menghujat saya, menjelekkan saya, urusannya bukan dengan aku, dengan Tuhan. Dalam hitungan hari, ada yang mati ketabrak, ada yang dan lain sebagainya, saudara. Ada yang naik kendaraan, naik bis umum, lalu bis umumnya tabrakan. Dia yang mati. Naik motor gitu. Orang di Jogja lagi wisata, orang di Jakarta wisata ke Jogja gitu, karena dia menghujat-hujat saya, mati di sana. Ya, mati di Jogja, ya, padahal orang Jakarta. Seperti itu. Ya, silahkan dicek itu tayangan saya RISRIP gitu. Belum lama seorang pendeta yang menghujat-hujat HTD, kamu orang paling bidat di Indonesia. Saya mengadu sama Yesus, saya bilang ke orang itu, Pak Pendeta, urusanmu bukan dengan HTD, dengan Yesus. Hitungan hari mati itu pendeta. Ya. Jadi jangan mencobai Tuhan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan-Tuhanan. Yesus bukan Allah-Allahan. Yesus itu Allah di atas segala Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada Anda yang mencobai Tuhan, dan hamba Tuhan yang menyampaikan ini yang dipilih Yesus, maka azabnya adalah mati. Ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.